Bapak Ibu terkait prinsip, Mau bertanya Pak Beni? silakan. Iya Pak, saya terkait prinsip engagement of people untuk ISO 9001 ini. Nah, upaya untuk meningkatkan engagement of people selain training awareness apalagi ya Pak? Soalnya kan saya di tempat saya tuh ya agak kecenderungan tuh kalau misalnya berkaitan sama mutu ya udah di HSE yang maju gitu kan. Pas nanti pasca selesai audit ya udah masing-masing kayak gitu Pak. Itu tipsnya apa ya Pak supaya nutup gapnya itu selain training Pak? Terima kasih Pak. Paham. Nah, Mas, kita coba Mas Barkah. Nomor 3 terkait keterlibatan orang, itu kita hubungkan dengan yang ini. Yang nomor 6. Jadi, people engagement dengan nomor 6, evidence based decision making, itu sangat terkait ya. Jadi begini maksud saya. Kita harus pahami, harus tahu dulu, identifikasi dulu kondisi existing keterlibatan orang di tempat Bapak Ibu, di tempat Mas Barkah misalkan, itu berapa. Jadi ada kondisi existingnya. Dari situ kita bisa menjudge, ya, bisa membuat hipotesa bahwa inilah yang menyebabkan misalkan ISO 9000 di tempat saya itu tidak jalan gitu ya. Nah, itu bisa begitu. Jadi saran saya yang pertama adalah satu, tetapkan dulu kondisi awalnya. Jadi pada level 0 sampai 10 keterlibatan orang di tempat Mas Barkah itu angkanya berapa ya? Berapa angkanya? Misalkan 4. Oh, kalau 4 sesuai ISO mah tuh nggak memenuhi sesuai ISO, biasanya ditetapkan angka 70. Jadi engagement people-nya itu tinggi, 70 baru ISO-nya bisa jalan. Kalau engagement people-nya rendah, maka yang akan kerja keras adalah orang QA atau orang QHSE atau orang QC. Dan nanti ujung-ujungnya ketika ada masalah, mereka lah yang akan menjadi kambing hitam ya. Ini kenapa selalu disebut kambing hitam ya, padahal kambing itu banyak macamnya ya. Nah, kemudian setelah itu Mas Barkah, setelah kita tentukan kondisi awal, nah berdasarkan prinsip nomor 6, kita akan usulkan apa saja mitigasi yang bisa kita lakukan untuk menaikkan keterlibatan orang. Ingat, ISO tidak mensyaratkan harus simsalabim, tetapi boleh bertahap ya. Misalkan nanti surveinya bisa dengan menggunakan metode survei Mas Barkah, misalkan dari 12 departemen yang berhasil mengisi survei itu 10. Ya sudah 10. Dari 10 kita bikinkan, kita olah datanya. Ternyata keterlibatan orang yang paling buruk ada di departemen produksi. Nah, sekarang produksi buruknya keterlibatan orang, rendahnya keterlibatan orang di departemen produksi itu berpengaruh enggak terhadap mutu misalkan. Nah, itu pakai lagi gunakan data statistik, penghitungan statistik. Nah, nanti ujung-ujungnya itu adalah ada mitigasi. Mitigasinya boleh berupa awareness, boleh berupa campaign, baru berupa punish and reward ya, Mas Barkah. Jadi engagement itu dibagi truhnya atau caranya itu bisa 4 ya. Yang pertama penugasan embedded dengan job desk. Jadi dengan cara ini setiap orang akan dipaksa melakukan pekerjaannya terkait dengan mutu untuk berpartisipasi atau terlibat karena dipaksa. Di job desk ada, wewenang ada, job desk ada, hak kewajiban ada. Itu satu. Jadi Mas Barkah harus coba review job desk-nya ya. Boleh jadi karena memang nggak ada terkait mutu, makanya orang tidak aware, masa bodoh. Yang kedua, tadi training, awareness harus selalu kita gaungkan ya. Boleh jadi ingat dimensi kompetensi itu ya 3 ya. 1, mengetahui ilmu pengetahuan, yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan, yang ketiga adalah
etos kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, maaf ini, ada Mas Aprison Sitohang dengan Mas Daniel Resen lagi ya. Kita akan coba itu. Jadi ingat Mas Barkah, tadi ada beberapa usulan yang coba saya sampaikan. Yang pertama, coba masukkan di review job desk-nya. Kemudian yang kedua, punish and reward. Yang ketiga adalah campaign. Ya. Yang keempat adalah training. Ya, boleh. Training boleh. Tetapi semuanya itu harus ada baseline-nya, Bapak Ibu ya, harus ada baseline-nya. Nanti di klausul-klausul kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ini, karena nanti kita akan coba bikin bukan HIRA ya, tapi identifikasi peluang dan resiko ya. Jadi ada HIRA-nya di mutu juga ya, jangan salah ya. Oke, Mas Aprison, silakan Mas Aprison. Halo. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak Aprison, silakan. Ini terkait poin 1 dan 2 kepuasan pelanggan itu tadi ya, fokus terhadap customer, dan yang kedua leadership. Nah, ya. Sebelumnya kan kalau saya pernah pergi kerja itu ada namanya job disk yang akan kita lakukan di sebuah pekerjaan nantinya. Ya. Jadi ketika saya bekerja, mau menanya dulu Pak, posisi kita itu kalau saya di lapangan, saya sebagai HSC ada supervisor di satu bidang itu, contohnya pengelasan, dia supertendennya atau supervisornya. Apakah posisi kita ini berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya melakukan seperti toolbox meeting, ya, toolbox meeting adalah menjaga kepuasan. Tetapi daripada supervisor itu atau superintendent mengatakan, sudah enggak usah. Itu formalitasnya itu di job di situ katanya. Nah, jadi saya bilang, Pak, ini permintaan seperti kualifikasi job di saya gitu. Saya lakukan, tidak usah, itu merugikan katanya. Karena kamu akan memotong waktu untuk kerja katanya. Dalam hal ini menyikapinnya bagaimana kita? Apakah kita harus mengikut saja? Sudahlah, udah biasa ini. Nggak pernah toolbox meeting, sudah ngikut aja begitu. Apakah kita cari langkah cepat? Sudahlah, tinggalkan perusahaan ini tidak mendukung atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Aprison. Ini isu-isu yang semacam ini adalah isu-isu yang sering kita jumpai ya, terutama pada pekerjaan-pekerjaan proyek ya, konstruksi ya, pembangunan jalan, kereta, infrastruktur dan sebagainya ya, karena mereka sangat sangat ketat dengan jadwal ya. Jadi di beberapa kasus ya, para pimpinan kita, atasan kita itu ingat mendiskresikan kewenangannya kepada kita. Mereka memberikan masukan, udahlah Mas Aprison, itu di skip aja misalkan ya. Pada beberapa kasus saya tidak melarang, tapi pada mostly kasus jangan begitulah ya. Nah, saran saya ke Mas Aprison ya, ada 2 pilihannya Mas, manut atau tetap ideal ya. Kalau manut konsekuensinya aman misalkan ya, tapi hati nurani kan nangis ya. Nah ya. Itu. Nah bagi saya karena saya lebih tua dikit lah dari Mas Aprison, jadi dulu kebetulan perusahaan saya itu ketika saya masuk 94 itu sangat sangat akomodir terhadap pengembangan diri ya. Jadi kalau kita ada masukan segala macam, jadi berdebat boleh, diperbolehkan, kemudian dengan cara-cara yang layak tentunya. Jadi begini, kalau ke atasan ya, misalkan supervisor atau superintendent, kalau kita berbeda pandangan, tidak usah diutarakan di depan orang banyak ya. Mendingan ngadap ke cabinnya dia atau ke ruangan dia. Pak, terkait dengan arahan Bapak kemarin terkait ini, saya mohon petunjuk karena sesuai job desk saya diperintahkan untuk ini. Nah, jadi mohon bimbingan Bapak Supervisor, Bapak Superintendent supaya saya tidak salah langkah nih, karena job desk yang saya terima dari perusahaan adalah ini. Kalau memang di beberapa kasus saya tidak usah melakukan A, B, C, D, mohon justifikasi Bapak Ibu
Gituin Mas Aprison. Jadi datang aja ya. Boleh jadi Mas Aprison lebih tahu lah. Bisa sambil ngerokok, bisa sambil ngopi, atau bawa pisang dari kebun. Bos nih ada pisang, tapi aduh tolong dong job desk gue jangan dikorting-korting. Kalau ada orang kecelakaan nanti kita yang kena gitu ya. Oke. Nah yang jadi masalahnya nih Pak, saya harus lakukan. Kenapa? Karena ini pekerjaan high risk. Kenapa saya bilang? Ini pengelasan, hot work. Sementara ini ada sumur gas, well. Nah, dispatchernya mana? Ya, disitulah saya bilang, kita harus toolbox meeting ini. Nggak boleh seperti sebelum-sebelumnya. Nggak tahu sebelum saya itu kayak mana cara Bapak apanya pengaturnya saya bilang. Tapi ini high risk, di sini ada sumur gas, kita mau pengelasan. Ada yang namanya ngedip, Pak. Ngedip itu artinya membuang gas ke udara. Nah, tapi saya bilang, ya sudahlah, nggak usah katanya. Makanya saya bilang, ini kayak mana ini Bapak ini? Apa enggak? Makanya saya bilang, sudahlah. Akhirnya saya diamkan. Gitu. Cuman ya nggak tahu lah. Saran saya, Mas Aprison, jangan patah semangat. Ketika lisan sudah diucapkan, kemudian tanggapannya itu, nanti di kemudian hari Mas Aprison coba lagi dengan melalui tulisan. Dan diharapkan feedback-nya juga tulisan. Ini akan lebih menguatkan Mas Aprison dalam bekerja. Apalagi jika terjadi sesuatu insiden di kemudian hari. Kami selaku safety officer, safety inspector sudah memberikan masukan. Tetapi mungkin karena keterbatasan, atasan tidak mempunyai prioritas terhadap itu. Jadi kita membahasakannya seperti itu. Kesel memang, tapi ingat, kesel kita itu jangan bikin kita membenci ya. Jadi kita gunakan adab. Kalau lisan kita tidak bisa, kita tetap minta justifikasi melalui tulisan ya. Misalkan, bos, kan ada work permit toh, ada work permit, PTW, fit to work segala macam. Nah, itu tolong nanti dimasukin situ catatan Mas Aprison ya. Nah, nanti ketika pengajuan sirkulasi itu minta dikomen ke supervisor atau ke superintendent. Minta aja, nanti dia komen, dia akan parap. Nah, itu akan bukti kuat Mas Aprison terkait dengan pekerjaan Mas Aprison. Jadi, ingat Baraya ya, ada dua, di mana-mana kita bekerja, sebenarnya itu resultan dari ilmu dan idealisme beserta realita ya. Jadi, jangan juga kita nabrak tembok. Tetapi kalau idealisme kita tinggi, ya saran saya ya sudahlah, daripada kita nggak nyenyak tidur ya kan, nggak enak makan, badan menjadi gemuk gitu ya, mendingan ya sudahlah, bismillah aja gitu ya gitu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Terkait dengan prinsip, ini kita ngomongin prinsip dulu nih ya, prinsip dulu. Jadi kalau Bapak Ibu akan memulai sertifikasi ISO 9001 ya, prinsip ini harus Bapak Ibu bilangin, komunikasikan ke pimpinan puncak. Ya. Kecuali seperti yang saya katain tadi, beli sertifikat aja lah buat tender misalkan. Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa nih ya. Tapi kalau mau beneran misalkan, ya ini harus minimal ada awareness ya. Kita kasih tahu dulu kepada pimpinan puncak bahwa Pak, Bu, mohon maaf, pada implementasi sertifikasi ISO 9001 versi 2015 terdapat 7 prinsip. Yang 4 prinsipnya Bapak atau Ibu sangat diharapkan menjadi pionir atau penggerak. Nanti kita akan ngomongin begitu tuh ya. Bapak Ibu ke manajemen Bapak Ibu, atau boleh Bapak Ibu sendiri ngobrolin begitu. Jadi ketika ngobrol ya atau presentasi ya, itu tolong lihat kondisi juga sih ya. Jadi diobrolin. Nah, jadi ketika mau implementasi itu, kita itu sudah ngasih woro-woro, ngasih disclaimer. Pak Bos, Bu Bos, ISO 9001 ini akan sangat lancar diimplementasikan di perusahaan jika 7 prinsipnya kita lakuin. Nah, kebetulan Bapak Ibu selaku pimpinan perusahaan ini berkontribusi terhadap ISO ini di 4 prinsip. 1, leadership, gitulah, customer focus, kemudian decision based
evidence based decision making dan seterusnya ya. Jadi dari awal kita sudah gaungkan terus ini prinsip ini, karena kalau tanpa prinsip ini dipahami Bapak Ibu, nanti ujung-ujungnya ISO 9001-nya tidak bisa dirasakan kehadirannya. Yang ada cuma ini bikin ribet ya. Dulu juga waktu sebelum ada ISO kita bisa kok bikin produk 1000 dalam sehari, kok sekarang ribet ya, misalkan gitu. Nah, itu harus kita edukasi, harus kita induksi ya terkait dengan prinsip. Jadi biasanya Bapak Ibu untuk memulai suatu implementasi ISO ya, itu dibentuk tim. Dari bentuk tim kita akan sama-sama mempelajari klausul-klausul atau prinsip-prinsip yang ada dalam ISO. Tahap ketiga adalah mendue diligence. Mendue diligence itu adalah existing condition-nya seperti apa. Nah, kita harus nilai. Dari situ ada gap atau ada perbedaan dibandingkan dengan yang nomor 2 tadi. Nah, disitulah kita akan membuat program untuk menutup gap itu. Dari situlah program ISO implementasinya akan mulai jalan. Tahap terakhir adalah kita mengajukan diri kepada lembaga sertifikasi untuk disertifikasi ISO 9001 versi 2015 ya. Jadi begitu tahapan-tahapannya kalau kita mau mensertifikasi perusahaan kita dengan ISO 9001. Ingat Bapak Ibu, kapan waktunya untuk sertifikasi itu minimal 1 cycle terlampaui. 1 cycle terlampaui itu 1 kali internal audit ditambah 1 kali manajemen review ya. Ada yang orang manajemen review dengan internal auditnya jaraknya 3 bulan. Nah, disitulah orang akan sering ngomong bahwa butuh waktu 3 bulan untuk sertifikasi. Gitu loh ya. Jadi ada dasarnya. Kenapa sertifikasi itu butuh waktu 3 bulan? Dasar hukumnya, dasar pemikirannya adalah minimal sudah terlampaui 1 cycle. Ya, 1 cycle itu 1 kali internal audit ditambah 1 kali manajemen review ya. Nah, dari situ baru kita bisa mengajukan diri untuk bisa disertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Berapa lama waktunya Kang Ben? Biasanya antara 2 sampai 3 bulan ya. Jadi karena ada training itu saya catat ya minimal ada 4 ya. Training yang tadi terkait prinsip-prinsip kode manajemen, kedua training awareness, yang ketiga adalah training internal audit, yang keempat adalah terkait dengan penyusunan dokumen ya. Jadi trainingnya minimal ada 4 kali nih. Pertemuan 1 ke manajemen puncak terkait dengan penjelasan awareness 7 prinsip, kemudian keuntungan cost benefit analysis, kemudian yang kedua adalah terkait dengan training awareness ya di beberapa bagian, yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah internal audit. Jadi kita harus membentuk auditor internal. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan penyusunan dokumen. Jadi itu juga butuh training ya. Dokumen-dokumen juga harus kita trainingkan. Bapak Ibu, ada yang lain? Kita pengennya diskusi nih, Pak, Bu ya. Harus diskusi. Kalau enggak nanti kita enggak berdaya guna nih ini workshopnya ya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ada yang sering mendapatkan keluhan dari pelanggan? Banyak gitu, akhir ini banyak. Pak Beni, ini saya keluhan kok banyak banget ya. Bagaimana cara menyikapinya dan sebagainya ya. Ingat, indikator mutu itu secara umum yang tadi ya, itu bisa kita tentukan melalui tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan itu jangan hanya dibilang puas secara kualitatif, tapi harus menggunakan acuan nilai. Ya, acuan nilai itu misalkan puas itu ada dalam level misalkan angka ya. Range-nya misalkan 4 sampai 8 misalkan. Ya. Nanti baru kita kualifikasikan lagi, misalkan 4 itu adalah biasa-biasa saja, misalkan 8 itu sangat puas sekali, misalkan gitu ya. Nomor 7 misalkan nilai 7 itu adalah puasnya biasa-biasa saja. Nomor 6
kurang puas misalnya, dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu indikasi sistem manajemen mutu kita jalan atau enggak. Makin banyak klaim, makin banyak keluhan, makin banyak komplain, berarti bisa dikatakan sistem manajemen mutu kita belum bisa terimplementasi dengan baik. Bahasa ISO terimplementasi dengan baik itu adalah efektif. Apakah implementasinya efektif atau tidak? Nah, gitu ya. Makanya di setiap audit itu semua auditor ngomonginnya efektif atau tidak, efektif atau tidak. Itu sebenarnya kata lain dari berhasil atau tidak gitu ya. Ini berhasil nggak di sini? Nah, kata lain dari berhasil itu dalam dunia ISO itu namanya efektif ya. Makanya auditor-auditor itu bahasanya itu tidak efektif dilakukan, misalkan ditemukan tidak efektif dilaksanakan, misalkan begitu ya. Karena yang dicari adalah efektivitas, effectiveness. Jadi bukan yang lain. Jadi apakah kita bikin SOP ya, SOP tentang penanganan keluhan pelanggan. Nah, itu efektivitas SOP-nya bagaimana cara menilainya? Itu ada lagi ya caranya gitu ya. Silakan Bapak Ibu, moderator ada yang mau tanya? Silakan. Saya izin tanya, Kang. Sebentar ini, Kang Afrizal dulu. Oh iya. Kang Ben, terkait pandemi saat ini, bagaimana menyikapi bahwa produk kita kurang diminati kualitasnya menurut samar karena daya beli yang menurun. Nah, Bapak Ibu, dalam standar ISO itu ada external issue dengan internal issue. Jadi isu-isu eksternal dengan isu-isu internal, ya. Isu-isu eksternal itu terkait dengan perubahan regulasi, misalkan, ya. Kemudian resesi, kondisi ekonomi, termasuk di dalamnya adalah menurunnya daya beli, gitu ya. Nah, pada saat ini nanti di besok kita akan mempelajari terkait dengan identifikasi dan penilaian resiko dan peluang. Ingat, resiko dan peluang. Kalau di keselamatan kerja ada namanya HIRA, tapi kalau di sini di QMS ada namanya resiko dan peluang ya. Nah, kalau kita ngomongin di tengah pandemi, produk kita kurang dinikmati karena daya beli masyarakatnya menurun, itu berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah faktor eksternal, benar ya, faktor eksternal. Kemudian yang kedua, apakah itu resiko atau peluang? Nah, makanya Bapak Ibu ya, nanti saya menyarankan di ISO 9001, lihat di tempat Bapak Ibu sudah ada belum prosedur terkait penilaian resiko dan peluang. Identifikasi resiko dan peluang ya. Ini semacam tanda kutip HIRA tapi untuk mutu. Jadi di awal kita sudah harus bisa mengidentifikasi dan menilai resiko atau peluang yang ada buat perusahaan kita ya. Karena kan nggak sekonyong-konyong nih orang tidak beli, oh ternyata ada ini. Nah, kita harus sudah bisa membuat contingency plan atau mitigasinya ya. Untuk lebih jelas, pengembangan dari ini itu ada di ISO 31000 terkait manajemen resiko ya. Nah, nanti di mutu yang versi 2015 ya, itu terkait dengan risiko juga harus diidentifikasi juga peluang. Jadi misalkan ya, kalau produk kita tidak laku, kurang laku gara-gara daya beli masyarakat berkurang, apa yang bisa? Peluang apa? Berarti misalkan peluang diversifikasi produk. Misal ya, yang tadinya jualan ubi terus, sekarang menjadi kue cucur, misalkan. Jadi begitu, jadi banyak peluang. Jadi ketika daya beli masyarakat turun, order singkong menjadi turun. Kalau order singkong turun, ya sudah, kita diversifikasi aja. Singkongnya kita jadiin tepung. Dan itu lebih tahan lama. Dan menjadi nilai jual tinggi ketimbang kita menjual singkong. Nah, jadi peluang-peluang yang harus bisa diidentifikasi itu ditangkap dan dijadikan prospek
dalam ISO 9001. Jadi ingat ya, ISO 9001 itu ada di situ peluangnya harus diidentifikasi ya. Misalkan kasus yang Om Afrizal ini obrolin itu adalah salah satunya ya. Oke, Mas Denny silakan. Jadi izin tanya ini Kang. Ini bagaimana sih menjelaskan secara simpel aja sih Kang sama teman-teman produksi tentang ini Kang manfaat implementasi ISO sendiri ini Kang, karena seringkali mereka itu kalau diajak istilahnya meeting lah atau ini seringkali ribet gitu Kang, katanya ribet, terus pokoknya males kalau teman-teman di produksi itu terkait yang administratif ini lah Kang. Padahal implementasi ini sangat butuh keterlibatan semua proses gitu Kang. Siap ya. Saya sudah katakan sebelumnya ya, dalam ISO standar manapun itu sebenarnya tidak dituntut simsalabim harus jadi dalam semalam ya. Ini harus kita obrolin dalam kerangka yang tadi, prinsip yang tadi. Apa prinsip yang tadi? Improvement ya, improvement. Nah, kemudian evidence based decision making juga harus dilibatin ini ya. Jadi sama seperti jawaban saya kepada Mas Barkah ya, itu tolong Mas Denny nanti ke produksi itu dibuatkan data awal. Seberapa memberatkannya ini ISO ini bagi mereka ya. Nah, dari situ kita akan bisa memitigasi langkah apa yang harus kita lakuin ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu ya, yang tadi itu tuh tidak membuat reject, tidak menerima reject, tidak meneruskan reject. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma dalam kehidupan sehari-hari di bagian produksi itu, lihat ya, kasihan. Orang produksi di samping mesinnya banyak dokumen. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Kita create sistem di mana orang produksi udah tangannya basah, harus nulis pula ya. Nah, itu satu tantangan tersendiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, kita ada proyek sertifikasi ISO, orang produksi kebagian pusingnya doang ya. Tapi kita juga harus buat suatu improvement di bagian produksi sehingga ya error, kegagalan proses, peluang terjadinya reject, peluang meneruskan reject, peluang menerima reject itu semakin kecil. Caranya apa? Nanti kita akan bahas di klausul-klausul, tapi yang ingin saya sampaikan adalah, ingat, dulu di webinar yang lalu pernah saya sampaikan di Lean Safety, bahwa membuat Pokayoke itu akan sangat membantu banyak, ya, dalam rangka tidak menghasilkan reject, tidak meneruskan reject, dan tidak menerima reject. Nah, itu salah satu cara oleh kita supaya orang produksi lebih nyaman bekerja, ya, lebih nyaman bekerja. Kadang-kadang data, nah ini data, kita sodorin data aja ke mereka. Datanya tidak harus mengajarkan secara formal, tetapi ya boleh jadi dengan ilustrasi, boleh jadi dengan campaign ya. Jadi itu akan lebih mudah ketimbang orangnya kita kasih segepok dokumen untuk diisi segala macam ya. Ingat, pada tahap awal emang susah, tapi pada tahap lebih lanjut, advance, itu akan sangat menguntungkan ya. Itu Om Denny ya. Siap. Mas ini Ganda, ada Ganda, silakan. Ganda, monggo. Bang Temter. Ini namanya keren-keren nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ben, terima kasih untuk waktunya. Ini kami betul-betul gambaran di 9.000-nya ini masih betul-betul ini ya, asing ya. Sebetulnya kalau tadi ada banyak kata-kata ya. Nah, apa yang dimaksud dengan persyaratan dan apa yang dimaksud dengan kriteria? Apakah hal yang berbeda antara persyaratan dan kriteria? Oke, makasih. Iya, secara praktis persyaratan dan kriteria itu tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya secara praktis ya.
cuma istilah saja, nanti bisa dibulak-belok. Tapi saya ingin katakan secara praktikal persyaratan dengan kriteria itu sama ya. Jadi kalau nanti di slide selanjutnya ada misalkan untuk ISO 9001 versi 2015 persyaratannya ada 76 kriteria. Nah, kan bingung kan? Persyaratannya ada 76 kriteria. Berarti di situ kita pahami bahwa kriteria dengan persyaratan itu dipahami benda yang sama. Nah, ini lihat kriteria Bapak Ibu dalam bahasa ISO bisa disebut juga dengan klausul ya, klausul. Nah, ingat di klausul ISO 9001 ya itu ada 76 klausul ya. Bisa nanti besok kita akan bahas secara lebih mendalam terkait dengan klausul-klausul atau kriteria atau persyaratan di ISO 9001 ya. Ini bagus nih, bertanya aja Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa jelaskan nih bertanya. Jadi ternyata ini ya persyaratan dengan kriteria sama, persyaratan kriteria klausul ya sama. Ya podo ae. Kalau kata Mas Dedi itu podo ae ya gitu ya. Jadi persyaratan, klausul, kemudian kriteria ya sama aja ya. Ya. Bedanya adalah di beberapa tempat ini ada yang minta disebutkan persyaratan ya. Ada yang minta misalkan kriteria ya sama aja lah Pak ya. Kita jangan ambil pusing. Yang penting implementasinya bahwa persyaratan, klausul dan kriteria itu objek yang sama. Yang ini nih yang ada di monitor Bapak Ibu itu saya ngambil bahasa klausul. Kalau ada yang ngomong bahasa persyaratan boleh. Ada yang bilang itu adalah kriteria, ya monggo lah ya. Jadi bahasa-bahasa itu tidak mengikat ya. Kalau di SMK 3 itu kriteria. Kita ngomongin kalau di ISO 45001 itu klausul. Di PP 50 namanya kriteria ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kita ngomongin beneran terkait mutu Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu ya. Ingat, saya akan nanya satu aja. Apakah di tempat Bapak Ibu sudah membuat quality objektif? Kalau di bidang safety itu ngomongin namanya lagging, leading indikator ya, FR, SR gitu ya, fatality, severity misalkan. Nah itu. Tapi kalau di mutu ada namanya quality objective, sasaran mutu. Nah, silakan Bapak Ibu ya besok Bapak Ibu datang lagi, kita rundingan lagi, kita diskusi lagi terkait dengan ini sasaran mutu ya. Kalau memang sekarang sudah ada, ya silahkan Bapak Ibu speak up ya. Jadi, wah Kang, di tempat saya kok sasaran mutunya nggak ada ya, saya nggak pernah lihat. Nah, coba tolong ya, nanti dikorek-korek lagi, ada nggak sasaran mutu di tempat Bapak Ibu? Jangan-jangan sasaran mutunya nggak ada, atau nggak tajam. Ya, contoh. Sasaran mutu di pabrik kacang goreng. Ya. Kita ngomongin kacang goreng yang kita tahu ya prosesnya gimana, harganya gimana, ngemasnya gimana. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sasaran mutu pada industri kacang goreng itu apa kira-kira sasaran mutunya? Jangan sampai kacang orang sudah nerapkan. Kacang tidak gosong. Iya, kacang tidak gosong ya. Apalagi? Rasa tidak terlalu asin. Apalagi? Gurih. Gurih. Apalagi? Berat kemasan. Nah, apalagi? Ini kita balik lagi nih ke slide yang kedua. Ini ngomongin mutu ya, definisi mutu. Tapi kita coba aplikasikan di industri rumahan kacang goreng. Kan Mas Denis senang tuh kacang goreng. Nah ini kita ngomongin nih
Kira-kira quality objektif pada industri kacang goreng itu apa? Quality objektif. Mutunya apa? Yang dimaksud mutu pada industri kacang goreng itu apa? Rasa. Nah, tulisin rasanya, Bos. Rasa tidak pahit, tidak asin, tidak kemanisan, begitu. Kalau ada rasa yang spesifik, tulisin. Sasaran mutu kami rasa segini. Yang kedua, misalkan masa simpan, berapa lama bisa tahan. Yang ketiga, pengemasan, ya, keseragaman, kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi namanya sasaran mutu harus ada kuantifikasinya, harus ada angkanya. Nah, ya, angkanya. Misalkan sales revenue, misalkan penjualan kacang goreng per tahun, misalkan. Apa nilainya? Rupiah. Ya udah, kasih misalkan 1 juta setahun. Tulis sasaran mutu bidang penjualan. Misalkan itu ya. Kemudian sasaran mutu bidang penyimpanan. Kacang goreng harus dapat disimpan paling sedikit gitu ya, 1 bulan. Kalau bisa disimpan makin lama berarti makin bagus kan. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian terkait dengan rasa tadi obrolin ya. Nah, itu nanti ini adalah terkait dengan spesifikasi produk dan itu biasanya ada di QC. Bukan di QA, tapi di QC. Ngecek-ngecek itu adalah tugasnya QC ya. Nah, nanti baru seberapa besar keluhan pelanggan karena menerima produk yang tidak sesuai spek, itulah nanti adanya feedback. Itulah tugasnya dari QA. Ya, QA akan mengkolek, mengumpulkan feedback masukan dari para pelanggan terkait produk dan jasa kita, ya, gitu. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Kacang goreng itu sasaran mutunya apa? Ingat ya, nanti Bapak Ibu besok balik ke tempat kerja, korek-korek nih, ada nggak sasaran mutunya? Jangan-jangan nggak ada ya. Jangan-jangan nggak ada. Ya, kalau nggak ada ya wassalam lah ya. Kita berarti berada di tempat kerja yang tidak implementasi ISO 9001 walaupun dia udah punya sertifikatnya. Ingat ya. Jadi kalau sasaran mutu tidak ada, ya wassalam lah ya. Apa yang mau di-achieve ya? Apa yang mau di-achieve dengan tidak adanya sasaran mutu ya. Sama analog dengan 45001 SMK 3 atau safety ya, manajemen sistem. Di QMS juga ada yang tadi ya, identifikasi resiko dan peluang. Jadi mirip-mirip lah dengan HIRA pada safety ya, atau IBBPR pada SMK 3. Nah, di QMS juga ada. Cuma itunya bedanya adalah ada peluang ya. Sama ada likelihood ya, ada keparahan. Nah, itu juga sama di manajemen mutu juga ada ya. Jadi kita harus menilai mana yang mempengaruhi operasional kita di bidang mutu sehingga mutunya misalnya turun ya. Kalau untuk teknis nanti ada juga failure mode ya, FMEA itu untuk terkait dengan alat dan proses ya. Itu beda lagi, tapi prinsipnya sama ya. Identifikasi resiko dan peluang harus dilakukan di awal sehingga proses mitigasinya bisa. Misal di industri kacang goreng, kira-kira identifikasi resiko dan peluang apa? Misalkan di proses atau di proses bahan baku. Nah, apa yang bisa menurunkan atau memengaruhi mutu kacang goreng? Misalkan tulis bahan baku. Nah, identifikasinya apa, bahaya atau resikonya, ya kan? Misalkan gangguan ketersediaan bahan baku di pasaran, kan itu resiko. Dampaknya apa? Dampaknya tidak adanya lagi bahan baku. Dampak selanjutnya adalah perusahaan stop operasi. Kan itu ke situ nanti ujung-ujungnya.
Ya. Kemudian apalagi? Proses pemasakan, misalkan. Resikonya apa? Gosong. Ya kan itu terkait mutu nih. Kita nggak ngomongin meledak segala macam ya, bukan. Kita bukan ngomongin safety ini. Kita ngomongin mutu. Misalkan resikonya gosong. Nah, kalau gosong apa yang akan terjadi? Kerugian internal. Misalkan berapa rupiah? Silahkan Bapak Ibu data, bikin benchmark ya, atau bikin baseline ya. Kalau kegagalan gosongnya 1 ppm itu akan menyebabkan kerugian perusahaan misalkan 10 juta misalkan. Kelipatan 1% dari kegagalan proses atau penggorengan kacang goreng itu menyebabkan kerugian 15 juta. Jadi kita akan tahu nih, dan itu harus dikomunikasikan ke bagian produksi. Kalau lu salah menggoreng, ruginya bukan ratusan ribu, jutaan nih, 15 juta. Nah, itu akan memicu mereka untuk kerja benar dan aware gitu ya. Nah, Bapak Ibu, PR pertama itu adalah buat Bapak Ibu adalah satu, tentukan objektif, quality objektif dari industri kacang goreng ya. Besok kita akan bahas, karena tanpa itu nanti klausul nggak bisa jalan nih ya. Klausul kita ngomongin perusahaan kacang goreng. Bapak Ibu kan bisa ngira-ngira ya, cara bikin kacang goreng gimana, ngemasnya gimana, mas harinya bagaimana. Nah, kita nanti akan coba ngobrolin terkait isu-isu seputar QMS, tapi di industri kacang goreng. Jadi ada wujudnya nih, kita ngobrolinnya ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ini ada chat. Kang Ben, tanya dong, boleh. Bagaimana caranya kita untuk meyakinkan customer dan mempertahankan customer terkait mutu jaminan jasa yang kita tawarkan? Ya, meyakinkan itu butuh usaha dan butuh bukti. Ya, usaha dan bukti dua hal yang berbeda. Ya, bukti itu didapat dari konsistensi dari layanan, jasa, dan produk yang kita sudah pasok ke mereka ya. Makin kita bisa membuktikan bahan atau jasanya makin berkualitas, maka kepercayaan pelanggan akan semakin didapat. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak akan didapat ya. Ingat, ada usaha ya, kemudian ada data. Datanya nanti akan jadi bukti ya. Kemudian usahanya adalah strategi marketing, ya, strategi komunikasi. Mas Bayu, ingat di dunia layanan, services, ya, satu, tentukan SPM, standar pelayanan minimum. Jadi kalau industri pengambilan limbah, pengangkutan limbah B3, misalkan, Mas Bayu di perusahaan harus punya objektif yang tadi itu, quality objektif. 1 kali 24 jam pengambilan dilakukan. Sejak orang telepon meminta dan dikonfirmasi oke. 1 kali 24 jam. Jadi nanti kita punya SPM, standar pelayanan minimum. Jadi kalau ke tempatnya Mas Bayu, kita minta tolong ngambil limbah, nggak nunggu 2-3 hari. Besok truknya udah nongol di depan pagar. Misalnya gitu ya. Jadi itu harus terus digali ya. Cara menggalinya, 1, diskusi. Yang kedua, tulis. Ingat, ini tulis. Makin kesini orang makin males nulis. Setelah diskusi, sinau, kemudian tulis. Di kertas, di komputer, di papan tulis. Dari situ baru pikirkan apa yang harus kita lakukan dengan ini. Ya, kita banyak langkah yang buang-buang waktu ya, buang-buang tenaga karena nggak ditulis. Meyakinkan customernya customer lama apa customer baru, tulis, bikin tabel Mas Bayu ya. Customer baru apa, customer lama apa ya. Kemudian lihat keunggulan di kita yang tidak dipunyai oleh orang lain. Unggulnya apa? Ya itu tadi, quality objektif ya.
Kalau orang lain butuh 2 kali 24 jam untuk bisa mengambil, kalau di perusahaan Mas Bayu misalkan itu 1 kali 24 jam bisa. Jadi orang ekspektasinya tambah cepat, tambah baik, itu akan bagus, akan tercapai ya. Kemudian baru nanti kita akan ngomongin bagaimana cara menjamin mutu. Nah, menjamin mutu itu adalah harus adanya SOP. Orang boleh beda, pengerjaan sama. Gitu loh. Orang boleh berganti, delivery-nya tetap sesuai aturan SOP. Itulah kenapa ya di SOP itu atau di ISO itu ada idiom kerjakan apa yang kamu tulis, tulis apa yang kamu kerjakan. Pen itu. Tapi kalau untuk quality control, jangan menghasilkan reject, jangan meneruskan reject, jangan menerima reject. Nanti besok Mas Bayu kita akan ngobrolin lebih detail terkait dengan bagaimana kita dapat meyakinkan customer. Tapi pada prinsip ISO, meyakinkan customer dan mempertahankan customer terkait jaminan mutu, jasa, barang, produk, itu ada di customer focus. Justru itu paling utama di prinsip ISO 9001 ya. Jangan salah. Tolong Mas Bayu nanti tulis. Kita tuh belajar nulis, bener deh, belajar nulis. Apa yang dipikirin, tulis. Apa yang dipikirin, tulis. Ada masukan dari orang, tulis. Ada masukan dari orang, tulis. Gitu ya. Nanti diulang-ulang, itu akan menjadi habit. Dan diulang-ulang habit akan menjadi budaya. Ya. Budaya yang baik, positif, akan membuat negara ini maju. Ya. Membuat negara ini maju. Menulis. Kalau nggak nulis, susah. Apalagi kalau ingatan kita tumpul. Ya. Udah ingatan tumpul, nggak nulis ya, ditanya bingung. Nah itu ya. Oke. Ini ada oguri tadi ya di kacang. Ya PR-nya ya Bapak Ibu besok tolong dibawa ya PR ya. PR-nya tolong dibawa. Bukan maksudnya dibawa untuk ditampilkan gitu ya. Tadi quality objektif terkait industri kacang goreng. Nah, kira-kira apa? Dimensi mutu tadi Bapak Ibu silakan kemukakan, misalkan kacang goreng itu dari dimensi harga ya, quality objektifnya harus berapa misalkan ya, kemudian apalagi kemasan misalkan ya, kemudian apalagi daya tahan, kemudian apalagi rasa ya, ketersediaan misalkan, percuma enak, percuma bersih, percuma, harga murah, percuma, tapi tidak ada, cepat habis. Nah, itu orang jadi males ya. Belanja kacang goreng di tempat Mas Denny itu pusing. Kenapa? Masa baru datang, udah habis kacangnya. Nah, gitu ya. Ada yang perusahaan begitu, orang yang begitu. Nah, kita nggak bisa nyalahin mereka. Ya, tapi dari segi continuity bisnis, itu bisa memengaruhi keputusan orang untuk beli atau tidak dari kita ya. Nah, ini satu lagi nih ke Mas Bayu ya. Tolong jika ada sesuatu hal yang one prestasi yang kita lakukan kepada pelanggan atau vendor, sebelum mereka nanya kita dulu yang harus ngasih tahu. Dan itu ada di prosedur. Karena yang tahu bahwa ini akan telat, bahwa ini akan cacat, bahwa ini akan tidak memenuhi spek, itu adalah kita. Dan kita wajib memberitahukan kepada customer terkait dengan ini. Sehingga nanti customer bisa memberikan feedback, ya udah, Mas Denny, kacangnya nggak apa-apa gosong dikit, tapi harganya turunin ya. Jadi 10%. Nah, jadi nanti ada resultan dari kepentingan-kepentingan. Pelanggannya tetap dapat kacang goreng, kitanya juga nggak rugi karena kacang gorengnya gosong misalkan. Tetap kacang gorengnya akan laku walaupun harganya kebanting. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau penjemputan limbah atau B3 kira-kira mau telat, nah itu sudah harus auto di prosedur bahwa harus memberitahukan ke klien atau ke customer. Jangan sampai kliennya kayak orang lagi dipaku di kursi, jadi nunggu aja, tiba-tiba nggak datang tuh truknya ya. Tolong
ini banyak kejadian di industri pelayanan ya, ngambil sampah, limbah. Nah ini tolong semacam itu harus kita mitigasi ya. Kenapa? Nah kalau memang tidak tepat waktu, cepat-cepat kasih tahu ke dispatcher. Dispatcher nanti akan ngomong ke CS, CS-nya akan ngomong ke pelanggan. Mohon maaf Bapak, dikarenakan karena jalurnya terkena longsor, maka pilihannya kami menawarkan 2 pilihan. 1, tetap menggunakan mobil yang sama dengan waktu kedatangan mundur 4 jam, atau kami kirimkan kembali mobil dengan spesifikasi yang berbeda. Misalkan gitu ya. Nah, jadi si pelanggan ada pilihan dan merasa mereka menjadi prioritas. Kalau kita nggak membuat pelanggan merasa prioritas, maka pelanggan akan cepat hengkang ya. Salah satu cara pelanggan itu merasa diperhatikan, prioritas adalah dengan yang tadi. Jika ada sesuatu potensi kegagalan penyampaian produk atau jasa, nah tolong itu dikomunikasikan terlebih dahulu. Secepatnya dikomunikasikan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada woro-woro, aduh gosong, kayaknya sih harus masak ulang misalkan ya, harus beli lagi. Nah tolong itu dikomunikasikan ke pelanggan. Bapak Ibu pelanggan yang budiman, mohon maaf ya. Nah, dikarenakan gasnya shortage, misalkan gas 12 kilonya susah didapat, maka pengiriman 12 kilo kacang goreng tertunda selama 2 jam. Nah, itu harus diobrolin ya, apa yang salahnya. Nah, jadi misalkan akan tertunda 2 jam. Nah, itu kan salahnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, misalkan kami memberikan bonus 0,5 kilo lebih banyak kacang goreng. Nah, kan enak orang, oh iya ya, gak apa-apa deh, mau telat sehari, yang penting ada bonusnya. Nah, itu jadi strategi tuh, Mas Bayu ya. Jadi kalau telat, mungkin ada pelipur lara buat customer, misalkan potongan harga, tuh, misalkan ya, atau pengangkutan menjadi lebih banyak, misalkan ya. Jadi banyak dimensinya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kita malam ini hanya ngomongin prinsip, besok kita akan ngomongin klausul, persyaratan atau kriteria. Ya. Nah. Gitu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mutu. Nah, ada yang pernah dikomplain terkait mutu? Banyak ya, cuma nggak mau diomongin aja ya. Kang Ben, bagaimana cara membuat survei? Nah, secara garis besar, survei itu adalah mengambil opini, mengambil ekspresi tentang kepuasan atau ketidakpuasan atas produk dan jasa yang kita berikan kepada mereka. Jadi ekspresi ya. Jadi kita itu ngumpulin ekspresi orang-orang ya. Nah, melalui survei, metodologinya banyak, bisa dengan pertanyaan tertulis, bisa dengan wawancara, bisa dengan simbol ya. Bapak Ibu pernah ke bengkel Toyota yang resmi ya, atau Daihatsu gitu ya. Nanti di ujung pojokan kasir, biasanya kalau kita bayar, kita dikasih koin. Pak, silahkan masukkan kemana yang Bapak suka. Mau kiri, kalau kiri cemberut, kalau kanan tersenyum. Nah, biasanya kalau di bengkel begitu. Nah, itu salah satu bentuk kita mengumpulkan ekspresi kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan. Ya. Ini harus ya, wajib di ISO 9001. Caranya tadi, bisa menggunakan survei, apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu iseng-iseng tinggal ketak-ketik di Google Form bisa ya, kirim ke orang ya. Bapak Ibu terkait dengan upaya kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka mohon dibantu untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner survei seperti yang ada di bawah ini
gitu kan. Akan disediakan 2 payung cantik bagi 10 pengirim pertama misalnya. Ngirimnya 10 orang, dikasih payungnya cuma 2 orang. Nah, hati-hati ya, jangan salah ya, kalau bikin iklan jangan salah ya. Ada 2 payung cantik bagi 10 orang pengirim pertama. Nah, itu bagaimana tuh? 2 payung cantik bagi 10 orang. Berarti kan 1 orang rusak payung. Nah, gitu ya. Tolong. Apalagi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tanyakan kepada kita di sini supaya kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan ISO 9001. Ini perbaikan, kemudian prinsip-prinsip yang lain ya. Ingat ada 4 training yang minimal harus Bapak Ibu lakukan ketika mau memulai implementasi ya. Jadi yang training terkait dengan awareness, training terkait dengan internal audit, training terkait dengan penyusunan dokumen, dan training terkait dengan yang tadi untuk para petinggi ya. Ini adalah kayak semacam BBS-nya lah, tapi ini QS-nya ya, quality system-nya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain lagi? Kang Ben, izin tanya Kang. Ya. Kang, kalau survei kepuasan pelanggan itu idealnya itu yang menghandle itu orang-orang marketing atau dari tim ISO sendiri Kang? Karena seringkali itu di tempat saya itu teman-teman marketing. Cuman kadang-kadang itu enggak maksimal gitu. Gimana Kang kayak gitu? Ya, jadi sama lah seperti prinsip audit, harus mandiri, terbebas. Kalau orang marketing yang menyusun kuesioner itu biasa bias ya. Karena orang marketing itu punya akun. Dia berlakon sebagai account manager, mengelola akun, mengelola pelanggan. Ya. Nah, biasanya saya berpendapat begini, survei dilakukan, penyusunannya dilakukan oleh orang QA ya. Kemudian sarananya bisa dilakukan oleh toolsnya, berbagi-bagiin ya. Itu bisa oleh orang marketing atau customer service. Dulu saya membuat departemen QA dan customer service itu beriringan. Orang sales itu tidak ada sangkut paut dengan survei. Ya. Karena orang sales bisa saja berhubungan dulu dengan pelanggannya, bagusin lu. Nah, kan biasanya begitu ya. Nah, itu. Nah, justru ini harus kita encourage orang untuk mau jujur. Ya. Misalkan penurunan tadi order itu kenapa? Boleh jadi karena pelayanan kita semakin kendor. Misalkan gitu ya. Saran saya mendingan yang menyusun survei itu adalah orang QA ya, orang quality. Nah, yang nyampeinnya ke pelanggan boleh 2 pihak, satu customer service, satunya sales. Tetapi di 2 fungsi itu saya lebih menyarankan, lebih senang kalau orang customer service aja yang melakukan survei ya. Jadi orang salesnya jualan, memberikan janji ya gitu kan, memberikan janji, orang QA-nya menarik feedback dari mereka yang sudah mendapatkan produk dan layanan jasa kita ya. Jadi saya sarankan sih udah orang QA aja. Yang menyampaikannya sih boleh orang customer service, boleh orang marketing, boleh orang sales ya. Cuma orang sales juga pada prakteknya juga nggak mau diribetin tuh ya. Apalagi kalau zaman kayak dulu naro-naro kuesioner di lobby ya, aduh jangan dong ya. Kita sudah ada teknologi yang memudahkan kita untuk membuat kuesioner ya. Tolong tinggal klik dapat ya. Nah itu tolong dibikinkan ya, dipikirkan. Masa bikin kuesioner naro 100 lembar di
Mana? Di meja resepsionis atau di meja satpam di depan. Ngapain ya? Tolong jangan ya. Kita sudah banyak teknologi yang membantu kita saat ini ya. Boleh jadi ketika ngirim produk atau ngirim layanan juga disertakan kuesioner. Kuesioner Bapak Ibu jangan berlembar-lembar ya. Kuesioner ini kayak orang lagi ujian skripsi berlembar-lembar, itu tidak efektif. Bikin kuesioner pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Kalau bisa cuma yes or no ya. Apakah Bapak dari 5 produk di bawah ini mana yang menurut urutan Bapak terbaik? Nah, itu enak ketimbang tolong sebutkan keunggulan produk kami, Pak. Nah, jangan. Tapi kita nyusun kuesioner di antara produk-produk di bawah ini mana menurut Bapak produk terbaik. Nah, gitu ya. A, kacang goreng. B, bakwan goreng, misalkan. C, pisang goreng. D, cumi goreng, misalkan. Gitu. Jadi banyak teknik-teknik survei yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ekspresi ya, ekspresi kepuasan pelanggan. Nanti dikuantifikasi, harus dinilai ya. Puas itu seberapa puas, Bapak Ibu. Tidak puas itu seberapa tidak puas. Kita harus pakai angka ya. Biasanya pakai indeks kepuasan pelanggan. Nah, ya. Indeks kepuasan pelanggan PT Kereta Api wilayah Jabodetabek misalkan. Jadi nanti dia akan bikin kriteria terkait dengan warga yang bermukim di Jabodetabek yang menggunakan moda kereta api di Jabodetabek. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Oke, ada lagi yang lain Mas Denny? Mohon izin mau bertanya, Kang Ben. Silahkan. Ini terkait perbaikan. Terkadang kan kalau kita lihat di beberapa produk ataupun layanan suka mencantumkan layanan pengaduan. Tuh. Ya. Nah, apakah itu juga termasuk bagian dari improvement ya, Kang Ben ya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Siap. Pertanyaan yang baik. Jadi layanan pelanggan yang sering dicantumkan dan dikomunikasikan pada produk atau layanan jasa itu kurang tepat kalau kita relevan dengan prinsip perbaikan ya. Tetapi ini adalah terkait dengan 7 relation management, kemudian terkait juga dengan keterlibatan orang. Ditambah 1 adalah fokus pelanggan. Jadi ada 3 ya, terkait dengan keluhan pelanggan atau survei. Ada 1 tujuan utama kenapa halo pelanggan, customer care, kemudian apapun itu namanya, itu dibentuk. 1, secara internal itu untuk menjaga keluhan pelanggan itu bisa direspon dengan cepat. Ya. Kalau lewat sales, boleh jadi ada faktor subjektifnya. Ya, jadi langsung itu biasanya toll free ya. Gua kalau nelpon perusahaan ini terkait produknya lama diangkatnya, nah itu biasanya toll free atau mahal karena harus pakai modal pulsa kita. Nah itu biasanya mereka bekerjasama dengan operator, provider layanan telepon untuk menggratiskan setiap telepon yang masuk ke customer care misalkan ya, atau layanan pelanggan. Nah, yang kedua adalah maksudnya supaya masalahnya nggak melebar ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ingat ya, ada masalah dikit di medsos ya. Ingat Bapak Ibu ada kasus yang mencuat tahun kemarin ya 2019 atau 2020 ya, terkait produk pakaian dan perlengkapan naik gunung. Ya, Bapak Ibu paham nggak itu? Ya, notice nggak? Jadi HRD perusahaan itu memberikan somasi ya kepada vlogger. Jadi vloggernya mereview produknya, terus dikatain ada beberapa kekurangan. Nah, pihak perusahaannya mensomasi ya dengan
dengan segala 1000 macam alasan ya. Nah, lama-lama orang pada enak, nah gitu ya, misalkan ya, itu salah satu contoh ya. Itu recovery-nya lama, itu butuh 1,5 tahun ya bagi produk itu untuk merecovery. Jadi meme itu ya, jadi memes di Indonesia ya, bahwa kalau orang nge-review malah disalahin, disomasi ya, aneh gitu ya. Padahal harusnya itu gratis dan harusnya diapresiasi ya. Jadi kalau orang membuat konten kelemahan barang kita, harusnya kita bersyukur karena kita tahu. Jadi jangan dilaporin ya, disomasi, akhirnya orang jadi antipati itu ya terkait dengan produk dan jasa kita ya. Pak, pernah telepon layanan customer atau customer care atau halo customer seperti itu? Pernah nggak Bapak Ibu telepon? Iseng gitu? Telepon, kring. Nyambung nggak? Nah, ingat ya, kalau kita mencantumkan nomor, berarti kita harus sudah siap, bisa menerima ya. Either itu yang jawab mesin atau yang jawabnya manusia langsung ya. Jangan kita cuma nempelin itu hanya untuk gaya atau untuk memenuhi gugur kewajiban ya, tapi kita harus implementasikan bahwa itu dibuat supaya tadi tujuannya satu itu untuk supaya masalah tidak kemana-mana, tidak muncul di medsos, ada salurannya ya. Yang kedua adalah supaya itu bisa langsung cepat ditangani. Coba kalau berantai kan susah, mendingan toll free aja langsung ya. Oke, ada lagi yang lain Pak? Satu pertanyaan terakhir Om Denny. Siap Kang. Monggo satu lagi pertanyaan. Ini kurang seru ya. Ini kurang serunya artinya begini, banyak masalah yang sebenarnya ada di lapangan, tetapi mungkin ini malu nih ya mengemukakan ya, malu nih. Tapi kita pancing dengan PR ya. Tadi PR-nya satu terkait dengan industri kacang goreng. Kacang goreng quality objektifnya apa? Jangan-jangan di tempat Bapak Ibu quality objektif nggak ada. Kita nggak tahu apa itu quality objektif ya. Berapa persen atau berapa ppm ininya apa komplain dari pelanggan ya, atau seberapa banyak ucapan respon positif di IG ya, kayak gitu-gitu itu harus kita tangkap ya, harus kita tangkap. Silakan Om Temter lagi. Ya, terima kasih Kang Ben. Halo? Iya, lanjut. Oh ya, menarik ya. Saya sempat tadi lihat beberapa klausul di ISO, itu ternyata ada 10 klausul. Nah, sedangkan besok kan satu hari itu mepet sekali gitu. Tadi yang saya sempat lihat menarik ini di 8. Dan mungkin masalah rekan-rekan itu malah di klausul 8 itu yang sering loss. Artinya apa? Blank, kita nggak ngerti 8 itu mau ngapain, itu nggak ngerti gitu. Kalau kita mulai dari kacang gitu ya, perusahaan kacang gitu ya, apa ya, saya takutnya nanti kita nggak dapat di 8-nya itu. Padahal yang pribadi saya ya, kalau pribadi saya ini 8 ini yang bikin sering loss itu di 8 itu, begitu banyaknya gitu. Nggak apa-apa Mas, jadi gini, saya ingin memancing pertanyaan supaya menggelitik, karena di ujung sebelah kiri itu harusnya ada quality objektif, sasaran mutu. Nah, nanti di operasi itu adalah kalau di PDCA ya, itu do-nya. Nah, nanti kita akan coba sambil jalan, saya akan coba pancing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan menggelitik terkait dengan operasi, misalkan komunikasi pelanggan, ini ya 8.1 perencanaan pengendalian operasional. 8.2-nya persyaratan produk dan jasa, komunikasi pelanggan, penelitian teknik produk dan jasa. Nah, nanti besok itu akan saya coba tanya, dari sekarang boleh deh misalkan ya, komunikasi pelanggan. Bagaimana kita selaku pengusaha kacang goreng mendapatkan informasi dari pelanggan tentang kacang goreng yang mereka suka, gimana caranya ini komunikasinya?
kita tanya, atau kita survei, atau kita observasi, atau bagaimana? Nah, ya. Jadi besok kita selain membahas klausul DLOI masing-masing, kita akan buka checklistnya. Kan kalau pakai checklist mah lebih mudah ya. Oh, kalau checklist itu ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kan enak ya begitu. Nah, nanti besok kita akan ngobrolin checklistnya, Om. Jadi tidak kayak gini ngelihatnya. Wih, 8 operasi. Oh, apa yo? Operasi ini ya. Kemudian 9 evaluasi kinerja opo yo. Nah, nanti kita akan ngomongin checklistnya. Checklist untuk klausul 8 itu misalkan ada sekian ya. Ini saya bilang nih di klausul 8 ini ada 27 yang harus disiapkan, dilihat, di DLOI, dilihat. Siap. Nah, jadi besok jangan khawatir. Makanya saya pancing-pancing dulu ini. Untuk kacang goreng ada nggak kira-kira sasaran mutunya, objektifnya mutu. Nah, itu untuk menggelitik Bapak Ibu besok pagi-pagi sampai siang ya sampai sore Bapak Ibu coba intip-intip deh di tempat Bapak Ibu kerja ada nggak quality objektifnya? Jangan nggak ada, sasaran mutu nggak ada. Ya kalau kecelakaan kan ada zero accident misalnya. Nah kalau mutu ada nggak? Zero reject, zero complaint. Kalau dulu Wisnu Tama di Net TV itu terkenal dengan zero mistake. Jadi mereka kalau ada occasion ya, pagelaran-pagelaran itu, dia nggak mau tuh ada kesalahan. Pokoknya no tolerance, zero error, zero mistake. Nah, sekarang di tempat Bapak Ibu, kira-kira apa tuh ya? Tapi saya pancing dulu dengan industri kacang goreng. Karena kita ngobrolin kacang goreng nih. Kacang goreng itu apa? Satu mutunya apa terkait kacang goreng? Dimensinya apa aja? Yang kedua, objektif quality objektif atau sasaran mutu dari industri kacang goreng. Apa sih industri kacang goreng? Ya, kita mau jualan pisang goreng atau kacang goreng nih. Fokus pelanggan itu apa? Kalau kita jualan kacang goreng, nggak mungkin juga kan? Oh, kita jualan kacang goreng, tapi di restoran besar misalkan. Jadi satu restoran isinya kita jual kacang goreng gitu kan. Nah, ini kita harus aware ya dibanding itu ya. Oke, Om Temter jangan khawatir, besok kita akan bahas, besok sekilas mungkin 5 menit kita akan bahas klausul. Habis itu kita akan membahas terkait dengan check sheet ya, check sheet. Check sheet klausul. Jadi check sheet klausul itu enak. Implementasinya apa sih terkait operation persyaratan produk dan jasa 821? Ini apa? Yang diminta klausul itu adalah komunikasi pelanggan misalkan. Nah, check sheet-nya ngomongnya apa? Oh, check sheet-nya harus ada SOP misalkan. Ini kita ngomongin omong kosongnya dulu ya. Besok kita lihat ya. Jadi nanti dari situ Om Temter Ganda dan teman-teman yang lain bisa, oh iya ya di tempat saya nggak ada nih, berarti ini PPO gitu ya, berarti ini nggak memenuhi atau ini gimana, kalau ini ada perubahan misalkan gitu ya. Nah jadi nanti kita besok kita akan bahas sekilas 5 menit terkait klausul-klausul sekilas aja, kemudian kita akan ngobrolin tentang checklist ya. Checklistnya misalkan memahami organisasi dan konteks. Checklistnya apa yang harus ada dalam hak konteks organisasi misalkan ya, misalkan menetapkan kebijakan mutu, apa ini checklistnya itu pengennya apa menetapkan kebijakan mutu di klausul 5.2.1 misalkan gitu. Nanti kita lihat aja, oh ada nggak kebijakan mutunya, dipampang nggak kebijakan mutunya, diupdate nggak kebijakan mutunya, sesuai nggak dengan jenis dan skala industri yang ada ya. Kan kebijakan itu ya ada declare-nya dulu, ada perkenalan dulu. Kami PT Mau Untung Terus yang bergerak di bidang bisnis kacang goreng yang mempunyai visi misi menjadi produsen kacang goreng terbesar di Kabupaten Bogor. Dengan ini menyatakan 1.
misalkan komitmen tinggi terhadap pemenuhan kriteria kacang goreng yang baik, misalkan gitu. Jadi gitu ya. Jadi salah satu aja ini salah satu contoh saja ya. Besok kita akan bahas check sheet terkait dengan klausul. Jadi kita bahas dulu 5 menit lah untuk klausul, baru sisanya kita akan sikat dengan check sheet. Insya Allah kalau pakai check sheet kan enak ya, Bapak Ibu tinggal oh ini ada, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada. Kalau nggak ada, lihat efektivitas, nanti kita akan pakai statistik. Kalau di atas 60 berarti masih efektif ya. Udah turun ke separuh tidak efektif, totally tidak efektif ya. Jadi ingat, klausul ini harus minimal ada KKM-nya, ada batas kelulusan 67 gitu ya, kayak CSMS nih. Ya, kayak CSMS. Jadi kalau kita bikin check sheet itu harus ada batas kelulusan ya. Oh lulus, oh tidak lulus, kecuali ada demerit point atau critical point yang tidak dipenuhi. Misalkan jika critical point salah satu dari critical point tidak terpenuhi, maka dianggap tidak efektif, otomatis tidak efektif misalkan. Tapi kalau melalui keseluruhan itu 65% dianggap efektif ya. Jadi biasanya auditor akan ngomong ini dinilai kurang efektif sebesar 45%. Nah, nanti ada hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungan itu dari mana? Itu dari check sheet ya. Gampang itu nanti ya. Prinsipnya itu Bapak Ibu bisa membayangkan antara check sheet dengan baca klausul. Itu pusing baca klausul. Kalau baca check sheet, klausulnya apa? Harusnya tersedia apa di lapangan? Ada nggak? Tinggal lihat. Ada nggak? Ada. Oke, baca. Ada nggak? Ada. Baca. Tidak ada, berarti pepeong gitu ya. Jadi gampang ya. Maksud saya bukan ngegampangin ini, tapi untuk memahami itu saya kasih tool menggunakan check sheet ya. Makanya Mas Denny kemarin ngusulin 3 hari. Saya bilang ya boleh aja 3 hari, tapi jenuh nggak pesertanya ya. 2 hari cukup, tapi metode check sheet itu metode yang paling ampuh ketika waktunya mepet. Ada, tidak ada ya. Kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, saya serahin ke moderator, Mas Denny dan kawan-kawan. Mudah-mudahan sangat tidak puas. Saya bersedia menerima kritik. Jadi besok Bapak Ibu dari pagi sampai petang sebelum jam H-nya bisa bertanya bebas di grup ya. Bebas bertanya di grup. Silakan. Terkait prinsip boleh, terkait yang mau diobrolin boleh, atau hal-hal lain terkait dengan ISO 9001 versi 2015. Kang, kenapa nomornya 9000? 2000 aja lah, kan enak tuh. Atau 5000 aja, goceng gitu misalkan ya. Kalau 9 apa tuh? Kan bingung ya. Kalau mau disingkat, digaulin itu bingung ya. Nah, misalkan. Kalau 1000 kan seceng, misalkan gitu ya. Apa, Kang, saya nggak tahu nih alasannya 9000. Ada 45.001, ada 14.001. Oh, ini 9.000. Nah, gitu ya. Oke, Kang Denny. Saya kasih ke Kang Denny lagi. Oke, siap Kang Denny. Cukup menarik penjelasannya. Ini jam 10 kurang 10 menit, kita sudahi saja ya Kang ya. Ya.